Halo teman-teman yang udah bergabung. Coba Bang Fadlan cek suara Bang kedengaran jelas nggak? Oke, jelas Bang. Oke baik, terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu, berkumpul untuk mengikuti kegiatan ini. Sorry sebentar. Learning Academy yang diselenggarakan oleh PADI dengan tema hari ini yaitu tips sukses berkarir di dunia ASN. Nah, senang sekali teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ifrah Hasim yang hari ini akan memandu, memoderatori kegiatan kita pada hari ini. Walaupun di malam minggu ya, biasanya orang jalan-jalan, eh, ada yang liburan barangkali dan lain sebagainya. Tapi teman-teman sekalian yang hadir di sini tetap menyempatkan diri untuk belajar bareng, mengambil insight atau pembelajaran baru dari yang pemateri nanti sampaikan. Perkenalan sedikit teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Ifrah Hasim. Saat ini bekerja di Kejaksaan Agung RI, tepatnya di Satuan Kerja eh, Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba yang ada di Sumatera Utara. Jadi kebetulan saya memang baru berkarir sebagai ASN baru bulan Mei. Jadi teman-teman nanti bisa ambil sharing ilmu yang banyak dari Bang Zuhri yang kebetulan beliau sudah berpengalaman. Sedikit saya sampaikan CV dari Bang Zuhri. Bang Zuhri ini mau dibacakan atau Abang nanti menyampaikan sendiri menjelaskan? Dibacakan aja. Boleh dibacakan aja, kelihatan kan dari share screen Abang? Kelihatan Bang. Boleh di next untuk CV Bang? Sebentar. Kelihatan? Oke Bang. Baik teman-teman sekalian. Pemateri kita pada malam hari ini namanya Muhammad Zuhri Nasuha Lubis. Beliau S1-nya hukum di UIN Sumatera Utara, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia. Kemudian pendidikannya pengalaman organisasi. Beliau pernah menjadi layouter di LPM Dinamika Winsu dari 2012-2014, kemudian sekretaris LPM Dinamika, kemudian kepala divisi pembinaan Genbi Sumut di tahun 2015, pemimpin umum LPM Dinamika Winsu 2015-2016, kemudian Persatuan Penerima Beasiswa Kemenpora RI di 2018, kemudian Ketua Umum Persatuan Alumni Dinamika PADI yang terpilih dari tahun 2024, yang terpilih di tahun 2024 dan sampai saat sekarang ini. Kemudian beliau juga anggota Ikatan Hakim Indonesia atau IKAHI. Pengalaman kerja sebagai wartawan harian Analisa Medan di 2015, kemudian Credit Marketing Officer di Maybank Finance Medan 2016, kemudian Sekretaris Kepala Biro Keuangan dan BMN di Kementerian ATR BPN Jakarta, kemudian dosen hukum tata negara di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU 2022 sampai 2024. Kemudian PNS analis perkara Peradilan Pengadilan Agama Kisaran. Kemudian calon hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Kemudian saat ini Hakim Pratama Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Jadi itu dia profil singkat dari Abang Dazuhri Nasuha Lubis. Untuk selanjutnya penyampaian materi saya persilahkan Bang. Baik, terima kasih. Terdengar jelas ya, Prof ya, dan kawan-kawan? Terdengar jelas Bang? Siap. Ya, terima kasih sebelumnya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Eh, yang kami hormati kawan-kawan dari pengurus Persatuan Alumni Dinamika yang menjadi
perantara terselenggaranya kegiatan kita pada malam hari ini, dan yang saya banggakan juga kawan-kawan yang pada malam hari ini menjadi peserta dari kegiatan Padi Learning Academy, yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama akan membahas bagaimana tips dan trik menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Tadi profil singkat sudah dibacakan oleh Bang Ifro yang pada malam hari ini menjadi moderator untuk kegiatan kita malam hari ini. Mungkin langsung aja kita mulai materi malam hari ini. Di awal ini kita akan berbicara mengenai ASN, dan perlu kita ketahui juga sebenarnya ASN itu apa di negara kita, seperti itu. Di pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN atau aparatur sipil negara, yang dimaksud dengan pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat menjadi P3K, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, ditugaskan dalam jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, dan memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi itu dia pengertian ASN. Kalau sebelum keluarnya undang-undang ASN ini dari tahun 2022 sebelumnya, yang diketahui sebagai ASN itu hanya PNS saja. Tetapi setelah adanya keluar Undang-Undang Nomor 20 atau setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, yang dimaksud ASN itu tidak terbatas hanya kepada PNS saja, tetapi juga mencakup atau termasuk juga di dalamnya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, perbedaannya apa? Yang paling mendasar di antara kedua jenis kepegawaian ini adalah kalau PNS ini dia bisa menduduki jabatan-jabatan pimpinan lembaga negara, yang mana dalam hal ini sebagai jabatan karir. Tetapi kalau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu hanya sebatas petugas administratif ataupun pegawai fungsional di suatu lembaga tersebut. Dia tidak diberikan kewenangan untuk menjadi pimpinan di suatu lembaga yang dimana tempat si pegawai P3K ini berkarir. Seperti itu. Itu perbedaan yang paling mendasar. Kemudian Abang belum update dengan kabar terbaru, tetapi sepertinya di tahun 2024 kemarin itu sedang ada wacana bahwa P3K dan PNS ini nanti akan diberikan sama-sama diberikan pensiun. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini yang diberikan hak pensiun itu atau gaji setelah purna tugas itu hanya PNS saja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum difasilitasi untuk mendapatkan gaji pensiunnya, seperti itu. Itu dua hal yang paling mendasar yang membedakan antara PNS dengan P3K. Dua-duanya adalah ASN. Kita lanjut. Sebenarnya kenapa di karir menjadi ASN ini benar bisa dibilang relevan sampai dengan sekarang dan menjadi incaran banyak orang, apalagi di tengah kondisi negara kita yang memang kita menganut trias politika. Hal ini berdampak pada profesi ASN ini benar-benar diminati oleh beberapa orang kalangan, yang mana pengisi ASN ini adalah orang-orang sipil, seperti itu. Nah, alasan pertama adalah bahwa ASN itu pekerjaan yang stabil dan penghasilannya juga stabil, seperti itu. Jadi kalau misalnya di swasta nanti ada masa-masanya bisa mendadak tiba-tiba, kalau misalnya penghasilan dari perusahaan atau kantor swasta tersebut tidak sebaik biasanya, bisa kemungkinan akan ada pemberhentian massal, seperti itu. Tapi kalau di ASN ini tidak, karena
hak kita diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Dan kemudian alasan selanjutnya adalah kesempatan berkarir di berbagai bidang. Jadi kalau kebanyakan mungkin dari pola pikir dari orang-orang tua kita dulu, ASN itu kerjanya santai, kemudian tidak terlalu banyak beban tugas, itu mungkin bisa kita temukan di masa-masa yang lalu. Tapi sekarang menjadi ASN itu tidak kalah hektiknya pekerjaannya dengan pegawai swasta dan juga pegawai BUMN. Makanya di ASN ini juga ada banyak bidang yang mana bisa dimasuki oleh seluruh berbagai macam lulusan ataupun dari berbagai macam background keilmuan seperti itu. Selanjutnya yang paling mendasar juga adalah alasan pengabdian kepada masyarakat dan negara, itu sudah tentu ya. Kalau misalnya tugas utama ASN ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, itu sudah pasti. Dan sebelum menjadi aparatur sipil negara yang bertugas, nanti sudah dipastikan setiap orang yang menjadi ASN itu akan ada pendidikan bela negara dan semacamnya seperti itu. Kemudian akses terhadap pelatihan dan pengembangan diri. Nah, seperti yang sudah diceritakan juga tadi barusan, menjadi ASN itu kita benar-benar difasilitasi oleh negara bagaimana pelatihannya dan apa saja pengembangan diri yang dapat kita jalani terkait dengan jurusan atau spesifikasi keilmuan kita, dan juga tentunya terkait dengan jabatan yang sedang kita pangku seperti itu. Karena di sistem perekrutan ASN ini, sistemnya benar-benar sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh lowongan yang dibuka itu. Jadi kalau misalnya kita persyaratan itu meminta nanti lulusannya adalah lulusan ilmu hukum atau ilmu komputer, itu benar-benar bahkan nanti sampai dengan level pendidikannya. Ketika yang diminta adalah D3, otomatis yang pendidikan S1 itu tidak bisa melamar ke lowongan ataupun pembukaan yang dimana persyaratannya itu adalah lulusan D3. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya yang dipersyaratkan adalah S1, otomatis D3-nya yang berasal dari lulusan atau yang memegang ijazah D3 itu tidak bisa melamar di formasi yang S1 seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan tadi juga, yang menarik menjadi ASN ini adalah adanya jaminan di hari tua dan fasilitas-fasilitas lainnya tentunya ketika kita sudah sampai kepada level pejabat negara ataupun pimpinan kementerian lembaga seperti itu. Selanjutnya, ini kita mungkin lebih ke hal dasar aja ya, sama seperti ketika kita ingin melamar di sebuah perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini kan kebanyakan kita tidak terlalu terbuka informasinya. Tetapi kalau ASN ini ataupun PNS dan P3K itu diumumkan secara langsung oleh masing-masing kementerian lembaganya dan juga oleh masing-masing humas dari BKN, dan bahkan sampai kadang di kampus itu juga diumumkan kementerian ini sedang buka, kemudian formasinya apa-apa saja. Nah, yang perlu kita siapkan menghadapi hal tersebut adalah ada banyak hal, tapi yang dapat saya rangkum di sini ada 4 hal ini. Terkait dengan perbedaan yang rekrutmen di swasta tadi, swasta itu kan informasinya kebanyakan tidak terlalu terbuka, paling hanya melalui akun Instagram kantor yang sedang membuka lowongan, ataupun juga melalui link ataupun dari orang per orang kemudian disampaikan kepada rekan-rekannya yang lainnya yang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Tapi kalau ASN ini
Dia benar-benar terbuka untuk seluruh warga masyarakat atau warga negara Indonesia. Jadi otomatis pesaingnya ataupun eh, lawan yang akan kita hadapi nanti itu juga akan semakin berlipat-lipat seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kita harus memiliki mentalitas sebagai seorang jawara atau mentalitas juara. Yang mana eh, ada 3 hal yang paling penting untuk kita kita bangun dari sekarang ketika kita memang ingin menjadi atau ingin berkarir sebagai ASN. Yang pertama itu adalah siap bersaing, kemudian kita juga siap bersaing ini artinya kita bukan hanya sebatas kata-kata aja, saya siap untuk menjadi ASN, kemudian tanpa persiapan yang matang, kita hanya langsung melamar ke instansi yang sedang membuka. Tidak seperti itu. Yang dimaksud siap bersaing itu adalah harus benar-benar dipersiapkan sampai sedetail-detailnya, mulai dari persyaratannya, kemudian ilmu-ilmu yang akan diujikan nanti, dan sebagainya. Banyak yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian kita juga harus siap gagal. Ya, namanya persaingan pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya ketika gagal 1, 2, 3 kali itu jangan pernah ada rasa ingin menyerah seperti itu. Jangan selama umur kita masih cukup kita tanamkan di dalam diri kita bahwa suatu saat kita pasti bisa meraih apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Kemudian selama umur masih cukup di persyaratannya tersebut, kita terus tidak hanya dengan kata-kata juga seperti itu. Jangan hanya saya akan mencoba terus, tapi tidak ada perbaikan diri, tetapi kita juga harus memperbaiki kemampuan kita atau kompetensi kita. Kalau misalnya di tahun kemarin kita gagal di nanti kan ada tuh apa tahapan-tahapannya apa aja gitu kan. Misalnya kita gagal di bagian SKD-nya, kemudian kita kurang di SKB, ada topik-topik tersendiri yang kita merasa masih kurang, itu juga harus kita persiapkan. Nah, itulah nanti yang akan berdampak kepada mentalitas yang selanjutnya, siap bangkit. Artinya, ketika kita sudah gagal tadi, kita sudah mampu memperhitungkan apa yang akan kita improve dari diri kita, dan disinilah kita nantinya akan bangkit kembali untuk mempersiapkan di tahun-tahun berikutnya. Dan jangan kecewa kalau misalnya sebagian dari kawan-kawan yang ikut Zoom di malam ini mungkin ada yang sudah lulus S1, kemudian tahun lalu sempat ikut pernah mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K. P3K mungkin sedikit ya, atau mungkin tidak ada yang di Zoom malam hari ini karena kebanyakan itu diambil dari internal instansi yang membuka lowongannya, tidak terbuka untuk umum. Kalau tahun lalu kalau tidak salah itu hanya terbatas untuk formasi tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan. Kalau selebihnya pegawai-pegawai administrasi itu kebanyakan membuka kantornya itu membuka untuk honorer ataupun pegawai PPNPN yang yang sudah bekerja bertahun-tahun di instansi tersebut. Jadi itu dia tadi ya mentalitas yang harus dimiliki supaya kita sukses menjadi ASN. Pertama kita harus siap bersaing, artinya kita mampu mempersiapkan kompetensi diri kita karena ketika kita belajar di S1 itu sebenarnya gimana ya saya bilangnya, otak ataupun memori kita ini kan tidak secemerlang orang-orang jenius gitu ya. Kadang kita sudah belajar yang kita pelajari sewaktu SMA bisa kita lupakan karena terlalu banyak tugas yang diberikan di perkuliahan seperti itu. Jadi siap bersaing di sini adalah kita benar-benar mempersiapkan sambil kuliah, sambil juga mempersiapkan diri kita bisa ikut bimbingan belajar CPNS ataupun P3K, dan
lain-lainnya yang mampu, yang bisa memperbaiki ataupun mengimprove kompetensi kita. Yang kedua adalah riset formasi dan instansi. Dan perlu juga kita pahami karakter tiap-tiap instansi. Di sini mungkin Abang lebih banyak cerita tentang pengalaman mengikuti seleksi aja ya, dari seleksi pertama itu diikutin di tahun 2017 akhir, wisuda 2016, kemudian sempat kerja di swasta selama 9 bulan. Sambil kerja di swasta itu beberapa kali mengikuti atau mencoba seleksi CPNS. Pada saat itu P3K belum ada seperti itu. Nah, dari beberapa kali, yang terakhir itu saya lulus di Mahkamah Agung dengan formasi analis perkara peradilan itu adalah kalau tidak salah percobaan atau tes yang kelima seperti itu. Jadi tidak mudah ya prosesnya. Ada yang mungkin 1-2 kali bisa langsung lolos. Tapi tidak sedikit juga yang harus ya mencoba berkali-kali, bahkan ada yang sampai umurnya lewat ataupun tidak bisa mengikuti seleksi lagi seperti itu. Nah, yang pertama tadi kita sudah paham ya apa yang harus kita persiapkan, yaitu kita harus mempersiapkan mental kita. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari formasi dan instansi yang dibutuhkan ataupun yang sedang dibuka oleh instansi yang kita minati. Pahami karakter tiap instansi. Kalau di tahun 2017 itu dulu Abang ngikutin pertama kali adalah di Kementerian Hukum dan HAM dengan jabatan kustodian kekayaan negara. Memang di situ jabatannya yang dibutuhkan adalah sarjana hukum, tetapi pada saat itu Abang belum benar-benar mempelajari sebenarnya pekerjaan dari seorang kustodian itu seperti apa, kemudian ketika nanti diseleksi bidangnya apa saja yang ditanyakan itu sampai tidak sedetail itu, karena jujur untuk kita yang memang benar-benar awam ataupun yang tidak memiliki keluarga background-nya di kementerian ataupun di lembaga itu, untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ASN itu agak berat memang. Jadi kita harus benar-benar mempelajari formasi yang kita minati dan instansinya itu secara otodidak. Bisa kita baca-baca dari website instansinya ataupun kita belajar dari YouTube. Termasuk visi misi dari instansi itu juga kita harus dalami ketika nanti di SKB itu kadang keluar ditanyakan mengenai visi misi dan sejenisnya. Itu tadi. Kemudian yang persyaratan yang ketiga itu yang harus dipersiapkan adalah ini yang paling urgent ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk belajar SKD dan SKB-nya. Apa Bang SKD dan SKB? SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Jadi di seleksi kompetensi dasar ini juga nanti akan ada terbagi-bagi beberapa bidang lagi, mulai dari tes intelijensia umum, kemudian apalagi ya, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Satu lagi apa Bang Ikroh? Lupa Bang udah nih. TIU, TWK, TKP ya. TKP, Bang. Tes karakteristik pribadi. Jadi bagaimana kepribadian kita disesuaikan dengan budaya kerja ataupun budaya ASN itu akan nanti ukur juga di tahap SKD. Nah, kalau untuk SKB itu nanti akan beda-beda juga masing-masing instansi, dan kebanyakan itu sudah mengarah secara rigid ke formasi apa yang kita lamar seperti itu. Misalnya kayak Abang dulu yang lulusnya ini kan di analis perkara peradilan. Untuk SKB-nya itu lebih banyak mengarah kepada tentang hukum acara, kemudian hukum
material di pengadilan, dan eh, banyak lagi lah terkait dengan apa, ilmu hukum yang dulu kita pelajari. Jadi sebenarnya SKD dan SKB ini adalah mengintegrasikan antara yang kita dapatkan sejak sekolah dasar, menengah sampai dengan atas dengan apa yang kita dapatkan di perkuliahan seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya kita mempersiapkan untuk belajar SKD dan SKB ini nggak bisa 1 minggu, 2 minggu seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kawan-kawan berminat sejak misalnya sekarang sudah tahap tesis atau sudah tahap magang atau sudah di proses KKN seperti itu, sebenarnya sudah bisa dari sekarang mulai belajar-belajar tuh tutorial ataupun banyak yang bisa diambil dari YouTube ataupun bisa juga langsung ke lembaga-lembaga penyelenggara bimbingan belajar untuk ASN ataupun CPNS dan P3K ini. Ya, seperti itu tadi ya. Yang kalau bisa itu kita gunakan adalah modul resminya dari masing-masing. Kadang dari BKN itu nanti menyediakan juga apa namanya, soal-soal tryout ataupun soal apa ya, soal belajar untuk SKD, dan kadang juga dari SKB itu eh, juga disediakan dari masing-masing instansi ataupun formasi. Jadi eh, tidak hanya kita belajar dari channel resmi, kadang untuk SKD itu kita bisa belajar dari YouTube dan juga dari lembaga bimbingan belajar. Tapi kalau untuk SKB ini, kebanyakan lembaga bimbingan belajar itu tidak sampai sedetail itu mengajarkannya. Maka kadang eh, kita juga harus belajar secara umum dan secara apa ya, menyeluruh dari apa yang instansi itu perlukan nantinya terkait dengan formasi yang sedang kita lamar. Dan yang paling penting juga kita harus mampu memperkirakan tryout apa kemampuan kita itu seperti apa melalui yang namanya tryout berkala. Jadi kadang di lembaga-lembaga bimbingan belajar CPNS ataupun P3K itu, calon P3K itu juga mereka menyediakan yang namanya tryout berkala. Kalau kita nggak mau ikut bimbingannya, mereka juga kadang menyediakan hanya paket tryoutnya saja seperti itu. Nah, apa Bang gunanya kita ikut tryout ini Bang? Jadi gunanya itu supaya kita bisa mengukur sebatas apa kemampuan kita dan juga kemampuan dari eh, lawan-lawan yang akan nanti kita hadapi di seleksi seperti itu. Memang tidak secara langsung mereka yang ikut tryout ini nanti akan menjadi lawan kita, tapi setidaknya kita sudah tahu nih eh, kita sudah mampu meraih skor berapa misalnya, dan kalau masih kurang silakan diimprove lagi. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang manajemen waktunya ketika di saat tes nanti ini, kan kita kalau untuk SKD ini banyak SKB beberapa itu sudah ada yang manual ya, walaupun beberapa memang ada yang komputer juga. Tapi kalau untuk seleksi kompetensi dasar itu seluruhnya itu masih apa ya, masih dikelola secara resmi oleh BKN. Jadi semuanya itu ujiannya dengan sistem komputerisasi dengan aplikasi chat namanya Computer Assisted Test. Jadi kita nanti diundang ke ujian di mana gitu kan. Nah, di lokasi itu kita akan diberikan seperangkat komputer, dan benar-benar komputernya itu steril. Jadi tidak ada istilahnya kita bisa membuka Google Chrome atau membuka Mozilla Firefox untuk searching dan sebagainya, atau membuka dari ChatGPT, itu tidak bisa. Jadi benar-benar hanya satu jendela itu aja yang terbuka, dan benar-benar diuji kemampuan kita untuk SKD ini. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita harus membiasakan bangun kebiasaan disiplin dan tangguh. Nah,
kalau untuk kebiasaan disiplin ini itu masing-masing kita gimana ya? Kita punya preferensi yang berbeda ya. Abang nggak bisa bilang ketika abang menerapkan disiplin ke diri abang, mungkin bagi kawan-kawan yang lain itu masih levelnya di bawah kawan-kawan seperti itu, atau ada yang melihatnya level disiplinnya terlalu tinggi seperti itu. Jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting kita mampu mengukur sebatas apa eh, kedisiplinan yang kita miliki dan nantinya akan berdampak kepada ketangguhan diri kita seperti itu. Disiplin ini yang pasti jangan sampai mengesampingkan kesehatan kita, jangan sampai kita terlalu terobsesi untuk menjadi ASN, kemudian belajar sampai larut malam juga sampai melupakan waktu istirahat. Tidak seperti itu. Yang seharusnya itu adalah disiplin itu adalah tetap kita memperhatikan apa ya, hak dari jasmani dan rohani kita seperti itu. Nah, untuk seleksinya, tahapan dari pendaftaran ASN ini, nantinya kawan-kawan yang berminat setiap tahun itu biasanya selalu dibuka untuk seleksi ASN, baik itu CPNS maupun P3K, dan sekarang itu sudah terintegrasi semuanya di SSC ASN. Ini salah satu aplikasinya dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yang mana seluruh rekrutmen CPNS dan CP3K di Indonesia itu dikomandoi atau diselenggarakan oleh BKN secara nasional. Kemudian seleksi administrasi setelah kita daftar secara online di CASN tadi, nanti panitia dari masing-masing penyelenggara itu akan menyeleksi berkas kita. Nah, seperti yang Abang sampaikan di pembuka tadi, itu benar-benar nanti diperhatikan sedetail dan serigid mungkin. Kalau perlu, kawan-kawan yang merasa selama ini secara administrasi tertata, itu jangan serta-merta merasa berkasku udah lengkap. Tidak disarankan seperti itu. Tetap kita harus meminta bantuan ataupun minta tolong mungkin kepada senior kita ataupun ke teman-teman kita yang lain yang secara administratif juga bagus pemberkasannya. Kita harus minta saran ke mereka apakah semua yang dipersyaratkan di dalam SK rekrutmennya itu sudah kita penuhi, apakah berkas-berkas yang ada di kita itu memang benar-benar sedetail mungkin sama dengan apa yang dipersyaratkan. Seperti yang Abang sampaikan di awal tadi, misalnya ketika suatu lembaga itu membuka lowongan, misalnya analis analis ataupun analis data atau apapun gitulah, seperti itu. Kalau misalnya di persyaratannya itu yang diminta adalah misalnya D3 komputer, itu benar-benar harus diperhatikan. Untuk kawan-kawan yang ijazahnya bukan D3 ilmu komputer ataupun bukan D3 komputer, jangan coba-coba untuk melamar ataupun memilih, mengklik formasi yang ada mensyaratkan formasi itu. Otomatis nanti pada saat seleksi administrasi itu akan gugur. Beda level pendidikan saja pun, bukan level pendidikan bahkan, beda satu nomenklatur saja, misalnya kayak Abang waktu melamar di Kemenkumham di tahun 2018 kan Abang gagal, dan 2019 dicoba lagi dengan formasi yang berbeda. Pada saat itu yang dipersyaratkan adalah S1 Hukum Tata Negara. Karena Abang merasa itu mirip, jadi Abang klik lah atau Abang pilihlah formasi yang syaratnya ilmu ijazah yang diminta oleh penyelenggara tadi. Ternyata di administrasinya gugur karena ijazah yang Abang miliki itu adalah hukum tata negara, S1 hukum tata negara dalam kurung siasa. Jadi mereka tidak membuka untuk yang lulusan UIN, intinya seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan.
Dan silakan nanti kalau memang kawan-kawan ingin berkonsultasi terkait pemberkasan ini, bukan pemberkasan ya, pemberkasan nanti setelah lolos. Terkait dengan seleksi administrasi ataupun kelengkapan berkas ini, silakan nanti bisa konsultasi ke Abang ataupun ke Bang Ifroh, mungkin minta tolong untuk dibantu Bang, apa yang kurang, apa yang dimaksud dengan persyaratan ini, dan sebagainya. Silakan nanti kalau ada yang ingin berminat untuk menjadi PNS ataupun P3K, silakan nanti berkonsultasi kalau sudah dibuka lowongannya oleh BKN. Kemudian ini dia tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang mana di dalamnya itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Itu tadi udah dijelaskan apa-apa aja komponen di dalamnya. Kawan-kawan bisa lihat-lihat spill sedikit di YouTube, itu sudah sangat banyak YouTuber yang ataupun ASN yang sudah lolos sebelumnya, mereka membuat channel YouTube untuk belajar SKD. Sudah sangat banyak. Kemudian tahap berikutnya adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk ini kita nggak bisa lagi belajar otodidak, tapi kita harus benar-benar belajar formasi jabatan yang kita lamar. Seperti itu. Jadi yang paling dasar itu adalah kita harus mencari peraturan ataupun undang-undang terkait formasi jabatan yang kita lamar. Di situ biasanya nanti ada detail tugasnya seperti apa, dan dari situlah nanti kita belajar untuk pengembangannya. Misalnya kayak Abang dulu analis perkara peradilan di undang-undang peraturan Mahkamah Agung berapa gitu, udah lupa. Jadi di situ diterangkan job desk dari seorang analis perkara peradilan itu ngapain aja. Nah, disitulah nanti dipelajari serigid mungkin apa saja yang dibutuhkan oleh seorang APP. Dan karena kebetulan pada saat masa Abang melamar itu APP-nya diperuntukkan atau ditujukan untuk formasi calon hakim, SKB di masa kami dulu itu bertingkat-tingkat seperti itu, mulai dari tes bidang secara komputer, kemudian ada wawancara bahasa Inggris, kemudian juga diminta sertifikat TOEFL, kemudian ada juga yang terakhir itu seleksi kemampuan kerjanya juga melalui wawancara. Seleksi wawancaranya juga ada bertingkat-tingkat pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah pengumuman dan pemberkasan. Jadi panjang ya tahapannya. Maka dari itu harus dipersiapkan sematang mungkin. Berikutnya tips lolos seleksi CPNS ataupun P3K. Ya, yang pertama tadi tentukan target instansi dan jabatan. Nah, untuk yang pertama ini Abang menyarankan kepada kita semua kalau memang kita minat ke satu instansi seperti itu ataupun di satu jabatan. Kalau misalnya 2-3 kali kita tidak lolos untuk jabatan itu, bisa dipertimbangkan lagi apakah kita ingin melamar di instansi lain. Jangan hanya terpaku kita ingin target lolos di satu instansi tertentu, padahal ada banyak jalan ataupun pintu lain yang terbuka yang mungkin lawan ataupun saingannya tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, itu juga yang Abang alami ketika Abang ingin melamar di Kemenkumham pada saat itu. Bisa dibilang terlalu ambisi untuk untuk masuk ke Kemenkumham. Padahal pada saat itu banyak instansi-instansi lain yang buka untuk lulusan hukum dan sejenisnya seperti itu. Nah, pada saat itu terlalu fokus untuk supaya lulus di Kemenkumham tahun 2017 pada saat itu, bahkan ada formasi hakim yang dibuka oleh Mahkamah Agung. Minatnya pada saat itu belum ke situ seperti itu. Nah,
pada saat 2021 pembukaan seleksi dicoba ke situ ternyata bisa lolos di situ. Jadi kadang apa yang kita terlalu impikan itu sebenarnya tidak terlalu fit atau tidak terlalu match dengan kompetensi kita, tetapi ada hal lain yang memang yang lebih cocok untuk kompetensi kita, yang harusnya kita membuka diri untuk formasi-formasi lain seperti itu. Kemudian kita juga harus fokus pada 3 komponen tadi ini dalam SKD-nya, yaitu TWK, TIU, dan TKP, karena ini nanti masing-masing ada passing grade untuk masing-masing komponennya. Jadi TWK ada passing grade-nya sendiri, TIU ada sendiri, TKP ada sendiri, berapa nilai minimal yang harus dicapai. Kemudian nanti ditotalkan juga dari ketiga komponen ini, kita di ranking lagi dari seluruh pelamar. Dari 3 kali formasi yang dibutuhkan itu, kita di ranking lagi apakah kita masuk atau tidak rankingnya. Maka dari itu yang harus kita persiapkan itu adalah minimal kita melewati masing-masing ambang batas di 3 komponen ini tadi. Jangan berharap kita masuk ranking kalau misalnya nilai kita tinggi pun masing di TWK atau di TIU atau totalnya, tetapi TKP-nya kita tidak lewat dari nilai ambang batas ataupun nilai passing grade-nya, otomatis itu gugur di seleksi tahap kedua, yaitu SKD. Nah, ini juga penting, manajemen waktu belajar dan latihan soal. Kemudian kita juga harus jemput bola istilahnya, kita ikut komunitas belajar atau mentoring. Silakan nanti gabung-gabung ke grup Telegram ataupun di diskusi-diskusi apapun yang terkait jabatan atau formasi yang kita lamar, sedang kita lamar seperti itu. Nah, yang terakhir yang sudah disampaikan tadi, sering-sering latihan simulasi CAT atau Computer Assistant Test-nya. Ini untuk tips lolos SKD, sukses lolos SKD-nya. Yang pertama, kita pahami kisi-kisi dari Permenpan RB, itu biasanya setiap tahun masing-masing formasi itu akan secara kolektif itu akan dikumpulkan oleh Permenpan, oleh Kementerian Pan RB, untuk apa saja kisi-kisi yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi nanti akan diumumkan oleh Kemenpan RB. Kemudian kita juga harus sering-sering, ya itu lagi, balik lagi ya, latihan soal dan simulasi CAT, karena ini adalah esensi untuk masuk menjadi ASN. Kita harus sering latihan soal-soal seperti itu. Yang nggak kalah pentingnya juga manajemen waktu saat ujian. Itu jangan, kalau misalnya selama belajar kita misalnya merasa kemampuan kita lebih di satu bidang, di satu komponen, misalnya dari TIU, TWK, dan TKP, kita merasa kemampuan kita lebih di TWK-nya, di wawasan kebangsaan. Silakan kerjakan di soal-soal yang bagian TWK duluan. Nanti kan memang di aplikasi itu kan dia berurut ya, 1 sampai dengan kalau nggak salah 100 soal ya, 100 soal. Tapi di samping pojok kanannya itu nanti ada urutan soal mana yang sudah kita kerjakan dan mana yang belum. Yang sudah dikerjakan itu merah, yang belum putih, putih atau merah, abang lupa. Yang jelas itu nanti kita bisa klik lompat-lompat. Jadi nggak harus berurutan dari 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 100. Silakan kita kerjakan duluan soal-soal ataupun komponen mana yang kita merasa nilai kita lebih di situ. Kalau abang waktu untuk lulus yang di tahun 2021 untuk formasi APP itu, abang merasa kemampuan abang lebih di TWK. Jadi TWK-nya itu yang didongkrak atau digenjot supaya nilainya tinggi dan bisa mensubsidi nilai-nilai dari komponen yang lain. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Jadi kalau bisa nanti kan setiap kita ikut ujian itu nanti dari panitia itu kita benar-benar masuk ke zona steril. Kita nggak boleh bawa apapun, bahkan ikat pinggang dan alas kaki termasuk kos kaki itu juga dibuka.
Jadi benar-benar hanya kita itu masuk ke ruangan pakai baju hitam putih seperti itu. Jadi pada saat kita sudah masuk ke ruang ujian, itu nanti akan dikasih kertas dari panitia dan juga pensil biasanya. Silakan kita gunakan kertas itu untuk coret-coretan kita. Yang Abang tekankan di sini adalah ketika kita sudah masuk ke soal-soal itu tadi, kita catat soal-soal mana saja yang kita memang benar-benar sudah yakin bahwa itu jawabannya benar. Jadi benar-benar latihan soal dan pengerjaan simulasi chat yang kita pelajari sebelum kita ikut seleksi itu benar-benar kita manfaatkan pada saat ujian. Jadi kita juga harus bisa mengukur diri soal mana yang memang kita yakini soal itu sudah benar sebetulnya. Jadi ditulis mana yang pasti benar, nanti ditotal, misalnya untuk SKD bagian TU untuk passing grade-nya misalnya 60 atau 65 seperti itu. Jadi silakan satu soal itu dikali 5 poinnya. Untuk perkaliannya satu soal bernilai 5, salah tidak ada nilainya, dan tidak dijawab juga tidak ada nilainya. Jadi satu soal itu dinilai 5 untuk bagian TU dan juga TWK. Sedangkan untuk TKP, tes karakteristik pribadi, itu nanti ada nilai intervalnya. Jadi nanti diberikan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Dari 5 opsi ini, itu nanti masing-masing ada interval nilai mana yang paling baik sampai dengan nilai yang paling rendah. Yang paling baik itu 5, bisa jadi di poin A atau sampai dengan E seperti itu. Jadi benar-benar kita hitung, kita harus mampu mengukur kompetensi diri kita pada saat ujian. Untuk TWK kita sudah lewat passing grade atau tidak, udah ada berapa soal yang kita dapat pastikan benar jawabannya. Untuk TU juga seperti itu, dan untuk TKP dari soal yang ada semua itu kita kira-kira berapa soal yang dapat poin 5. Itu kita harus bisa mengukur diri kita. Nah, makanya gimana caranya Bang supaya kita bisa sampai ke level itu? Intinya kita harus sering-sering latihan soal gitu. Nah, latihan soal ini kan nanti ada kunci jawabannya, pembahasan-pembahasan soal-soalnya seperti itu. Jadi dari situlah nanti kita bisa ukur apakah nilai kita sudah lewat passing grade atau tidak. Itu untuk manajemen waktu ujian ya. Jadi kita mulai dari yang paling mudah dulu. Selanjutnya kita juga harus menguasai, yaitu tadi ya, mulai dari TWK-nya, kemudian TU-nya. Nah, ini juga sudah ada ya, apa-apa aja yang dibahas di TWK. Dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, tentang negara kesatuan kita, sejarah, dan banyak hal lagi. Intinya tentang Indonesia, kalau untuk TWK. Kalau yang terbaru itu kayaknya, bahkan kemarin kawan-kawan ataupun yang ikut seleksi sebelum tahun lalu, penalaran itu apa ya, ada beberapa soal TU itu yang masuk ke TWK seperti itu. Jadi abang juga nggak terlalu terlalu pelajarin lagi ya kalau soalnya, yang jelas inilah yang harus dipelajari benar-benar. Kemudian untuk TU itu logika, penjumlahan, numerik, dan penalaran itu benar-benar harus dipelajari. TKP juga nilai-nilai kepribadian, pelayanan publik, integritas, itu nanti semua harus benar-benar kita kuasai. Untuk SKB, fungsi dan jabatan yang dilamar itu juga harus kita kuasai. Kemudian siapkan dokumen pendukung, latih diri menghadapi wawancara, teknis dan psikotes, serta kuasai materi sesuai rumpun keilmuannya. Nah, ini tadi ya yang selanjutnya, yang paling dasar yang harus dimiliki supaya kita bisa memanajemen waktu kita sebaik mungkin untuk belajar. Niatkan ketika kita ingin menjadi ASN itu adalah untuk ibadah dan pengabdian untuk negara. Jangan melenceng dari niat awal, jangan
sampai kita punya niat, aku ingin pekerjaan yang dipandang baik oleh tetangga-tetanggaku supaya orang tuaku bisa bisa menceritakan pencapaianku di kampung. Jangan ada niat-niat seperti itu. Cukup niat kita itu hanya untuk ibadah dan pengabdian. Selebihnya eh, itu nanti akan ngikut sendiri. Biarkan hal-hal lain yang ada di dalamnya itu akan menjadi bagian dari ibadah dan pengabdian kita. Kemudian fokus pada proses, bukan hanya hasil. Terus belajar dan evaluasi diri, bangun juga jejaring dan komunitas belajar, jaga kesehatan fisik dan mental menjelang ujian. Jadi kalau bisa satu malam sebelum ujian atau jadwal ujian kita itu kita memang benar-benar udah jangan buka-buka soal lagi. Eh, Kalau kawan-kawan misalnya yang selama ini melihat udah pernah ikut ujian ke BKN ataupun ujian SKD ke lokasi, percayalah kalau kawan-kawan melihat ada peserta yang masih membuka catatan, menghafal-menghafal, eh, kebanyakan mereka justru itu adalah orang-orang yang nggak lulus. Kenapa? Abang udah ngalami sendiri. 2017 sampai dengan 2020 setiap tahun itu mengikuti seleksi. Eh, Justru ketika kita masih belajar di lokasi ujian itu akan membuat kita itu terdistraksi untuk fokus pada saat masuk ke ruang ujian nanti. Mending eh, misal di ruang tunggu kita buka aja musik, kita pasang aja headset kita. eh, Kalau ini belum masuk ke ruang steril ya, misalnya belum belum dibuka untuk gerbang instansi untuk ujiannya, silakan dengarkan aja musik-musik yang musik santai, musik instrumental seperti itu yang membangun eh, neuron-neuron di dalam kepala kita untuk memang benar-benar eh, rileks untuk mengikuti ujian nantinya. Dan yang apa ya, kita bukan percaya nggak percaya, tetapi sebagai sebagai orang yang beragama, mungkin mayoritas kita di sini adalah beragama Islam, yang namanya bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada. Kalau abang dulu di lokasi ujian itu justru nggak sama sekali udah nggak buka catatan lagi karena udah benar-benar udah nggak ini lagi lah gitu, nggak mau baca-baca materi lagi. Ya udah pada saat itu ketika menunggu gerbang dibuka, dengar musik santai aja. Ketika gerbang udah dibuka, peserta dibolehkan masuk, kemudian kita udah masuk ke zona steril, nggak boleh bawa barang, nggak boleh buka buku, nggak boleh megang handphone lagi. Perbanyak aja zikir dan solawat ketika kita duduk di kursi sambil menunggu. Mudah-mudahan nanti ketika kita di ruangan ujian itu eh, jalan kita lebih jalan cara berpikir kita lebih dibukakan aja gitu. Kayak misalnya kita merasa ada di TKP lah, misalnya kita merasa jawaban ini mirip-mirip karena kan 5 opsi tadi itu masing-masing ada interval nilainya gitu. Ketika kepala kita ataupun pikiran kita itu sudah rileks, otomatis kita juga akan lebih jernih untuk memilih mana nih dari yang diminta soal itu yang lebih nilainya lebih tinggi ataupun yang lebih benar dari yang ada di soalnya seperti itu. Nah, ini yang ada beberapa foto yang abang tampilkan ya. Foto pertama itu abang sewaktu menjadi sekretaris umum. Disinilah abang mulai di dinamika, abang mulai belajar bagaimana cara berpikir yang rigid, kemudian cara berpikir yang terstruktur, dan itu benar-benar berdampak kepada eh, pada saat seleksi CPNS kemarin. Jadi untuk kawan-kawan yang sampai saat ini belum pernah mengikuti kegiatan ekstra kampus ataupun mitra kampus, sarannya supaya ikutilah kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini akan membuka cakrawala kita gitu. Kita tidak tidak berpikir sempit lagi, bahkan kita
mampu mengembangkan diri kita untuk ke hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, ini di foto yang kedua itu ada pada saat seleksi dulu di tahun 2021 itu Abang sampai buat jadwal harian itu harus ngapain. Mulai dari sholat itu semua dijadwalkan supaya jangan ada yang terlewat. Sampai dengan eh, ya begitulah, benar-benar dijadwalkan kegiatan antara dunia dan akhiratnya supaya dibuat jadwal seperti ini supaya kita memang benar-benar ingat gitu jam segini mau ngapain, jam berapa kerja, jam berapa harus mempersiapkan bekal untuk ke kantor, itu benar-benar abang persiapkan pada saat itu. Nah, ini ada satu quotes yang dari buku yang sangat abang suka baca ya, buku eh, eh, tentang apa ya, tentang berpikir kritis. Abang lupa nama bukunya, nanti kalau misal ada yang mau baca bukunya, mungkin akan kita sharing di grup aja ya. Lupa bukunya judulnya apa. Yang penting ada di satu lembar di situ disebutkan jangan ikuti passion titik. Dan di situ juga didetailkan, jangan langsung percaya ketika orang-orang bilang kejar mimpimu, ikuti passionmu. Itu bisa jadi jebakan yang nampak indah di awal cerita. Sama seperti yang abang rasakan ketika melamar CPNS dulu. Kebanyakan kawan-kawan bilang eh, kamu cocoknya jadi dosen, cocoknya jadi advokat seperti itu. Tapi ketika kita mencoba apa ya, satu hal baru, ternyata apa yang jadi passion itu, yang kita senangi pekerjaan itu kadang ada hal yang lebih lagi gitu yang bisa kita lebih senangi seperti itu. Jadi banyak kita pelajari tentang diri kita, apa yang termasuk passion dan apa yang menjadi eh, yang bukan passion. Kadang yang bukan passion itu justru yang menjadi jalan rezeki kita. Gitu. Eh, ya, ini silakan nanti dibaca aja ya di slide-nya yang harus dimiliki ASN, karena kita di sini kan belajar bagaimana untuk menjadi ASN ya. Jadi kalau untuk pola pikir yang harus dimiliki ASN itu silakan nanti dibaca masing-masing. Eh, Jika kawan-kawan selama ini sudah menerapkan pola pikir yang ada di dalam slide yang saya tampilkan ini, insya Allah kawan-kawan sudah bisa memantaskan diri untuk menjadi seorang ASN. Nah, strategi karirnya juga silakan nanti dibaca aja supaya kita tidak terlalu ngangong-ngangong, tidak terlalu apa ya, awam. Sebenarnya di dunia ASN itu ngapain aja, silakan ini dibaca-baca aja. Lebih kurang begitulah nanti yang akan kita hadapi di dunia ASN. Nah, ini juga nanti ketika sudah menjadi ASN pula, apa saja yang harus dihindari, silakan dipelajari. Ini sebagai penutup, ASN hebat bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Nah, seperti yang Abang bilang tadi di sepanjang materi kita, nggak ada yang namanya lolos karena nasib, lolos karena rezeki, nggak ada. Eh, Kalau memang kita nggak punya kita tidak tidak terlalu memiliki kompetensi yang bagus untuk menjadi seorang ASN, kita mau nggak mau harus belajar yang keras dengan syarat tidak serta-merta mengesampingkan kesehatan kita juga. Kemudian berkarir di ASN bukan hanya tentang status tapi tentang kontribusi. Ya, itu perlu kita sadari, jangan hanya mengejar prestisnya saja, jangan hanya mengejar pengakuan dari orang lain bahwa kita hebat sudah lolos menjadi seorang ASN, tapi kita juga harus belajar, kita harus sadari bahwa selain apa yang kita raih itu, kita ini hanya baru permulaan gitu. Ada satu buah hamparan gunung yang menjulang yang harus kita lewati sampai dengan masa pensiun nanti. Kalau untuk ASN biasa itu umurnya 55 tahun atau 58 tahun atau. Jadi
selama dari misalnya kawan-kawan ini ada yang umur 23 sampai dengan 25, loloslah misalnya di umur 25. Dari 25 sampai dengan umur 55 atau 58 tahun itu nanti kira-kira mau ngapain? Jangan sampai melenceng dari niat awal. Kalau memang niat kita untuk beribadah dan mengabdi untuk negara, jalankanlah itu. Kebanyakan yang menjadi perusak di negara kita itu adalah eh, pegawai-pegawai ataupun ASN yang sudah melenceng dari niat awalnya. Yang terakhir adalah jadilah ASN yang berdampak, berintegritas, dan terus berkembang. Itu sudah pasti ya. Oke, ini ada sedikit tampilan eh, mungkin untuk menggugah semangat kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang ada minat untuk menjadi penegak hukum, khususnya menjadi seorang hakim. Oke, itu tadi tampilan dari eh, satu rangkaian kegiatan terakhir dari rangkaian yang sangat panjang yang sudah Abang jalani mulai tahun 2021 lolos seleksi CPNS sampai dengan bulan Juni kemarin. Itu pengukuhan di Mahkamah Agung sebagai hakim. Jadi 2021, 2022, 23, 24, 25. Hampir 5 tahun prosesnya mulai dari PNS biasa sampai dengan menjadi pejabat negara atau menjadi seorang hakim sekarang. Dan ini ada satu kutipan yang Abang sampaikan melalui kita semua pada saat Zoom ini, yaitu hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan keburukan dan kebaikan untuk para pemimpin dan pelayan publik. Doa tersebut kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma mawaliya min amri ummati syai'am fasyaqqa alaihim fashquq alaih wa mawaliya min amri ummati syai'am farofaqa bihim farfuq bih.
Artinya, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia. Dan siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia sayang pada umatku, maka sayangilah ia. Ya, jadi terlepas dari apa yang kawan-kawan lihat dari pemberitaan ataupun dari media beberapa tahun terakhir ini mengenai penegakan hukum di negara kita, jangan sampai ada pikiran bahwa semua penegak hukum itu memiliki karakter yang seperti itu. Masing-masing orang itu memiliki alasannya sendiri kenapa mereka sampai mau menggadaikan integritasnya demi hanya beberapa koper uang seperti itu. Jadi ada banyak penegak hukum dan penegak konstitusi kita yang sampai pada saat ini masih mau mengabdi dari Sabang sampai dengan Merauke. Mereka tidak peduli dengan berapapun uang yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang ingin mencuri atau menggadaikan integritas mereka. Kita cukup contoh orang-orang yang seperti itu, jangan sampai adanya beberapa pihak-pihak yang mencederai penegakan hukum di negara kita, membuat kepedulian kita terhadap negara menjadi uh, tidak kita tidak kita percayai lagi negara kita. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk materi malam ini. Saya kembalikan ke Bang Ikro selaku moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bang Zuhri Naswalubis atas pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya kita masuk tahap sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersiapkan pertanyaannya. Ini udah nunggu satu orang, ada Bang Nurse Hans Pisang Perlindungan Hutahian S. Nah, langsung saja Bang Hans, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Selamat malam semuanya. Malam Bang Sebelum Hans. saya bertanya, saya mengucapkan dulu selamat kepada Abang Ikro Ya, atas terima kasih. kelulusan CPNS-nya ya. Cie, kita senasib Ya. ye. Dan juga buat teman-teman yang lain yang di Zoom ini yang juga CPNS. Selamat buat kita semuanya, semoga sukses untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru kita. Bagi yang masih berjuang dan masih mempersiapkan diri, semangat. Langsung aja ya. Selamat malam buat Bang Zuhri. Ini Ya, pertanyaan selamat dari malam. saya, Bruder Hans dari Sesdijen Keslan. Ya. Pertama, menurut pengalaman Bang Zuhri, selama Abang jadi PNS nih di lingkungan kerja Abang, pernah nggak sih Bang, dulu waktu Abang masih masa CPNS, Abang merasa apa ya, kayak susah gitu menemukan setelah nanti selesai latsar atau pelatihan dasar atau prajak, seperti kayak kesulitan dalam menemukan apa sih yang bisa ku aplikasikan dalam nilai core value akhlak gitu dalam uh, apa ya, dalam menerapkan membuat sebuah proyek pekerjaan yang diterapkan dalam pekerjaan Abang dengan karir yang Abang jalani saat ini. Menurut pengalaman Abang, yang pertama. Yang kedua, mungkinkah kami seorang CPNS bisa mempersiapkan diri untuk ya mungkin tugas belajar atau ingin melanjutkan studi S2. Mungkinkah Bang? Kalau tidak mungkin, itu menurut pendapat Abang bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bang Hans. Nampak semangat sekali Bang Hans ini ya. Ini contoh tipe-tipe ASN yang energik ini. Oke. Bang Zuhri mungkin langsung aja Bang, sembari teman-teman yang lain mempersiapkan, boleh angkat tangan nanti biar setelah dijawab pertanyaan dari Bang Hans, teman-teman yang lain bisa lanjut. Pertanyaannya bebas apa aja seputar dunia ASN, dari yang disampaikan tadi atau di luar yang tadi pun boleh juga. Nanti akan dijawab oleh Bang Zuhri. Mungkin Bang Zuhri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Bang Hans. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Bang Hans Ivander.
Vistar Perlindungan Huta Haid. Escape ini, cap ini apa ya? Itu gelar keperawatan. Jadi NS Perawatan. itu nurse. Jadi tapi Oh kalau iya, di rumah sakit biasa dipanggil bruder. iya. Tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, eh, pernah nggak Bang merasakan kayak ada apa ya? Setelah Latsar, yang kita dapatkan di Latsar itu penerapannya di Satker kita itu bagaimana seperti itu ya? Izin Bang, maaf Bang. Iya. Lebih kepada kayak kan kalau kita di Latsar atau Praja pasti kan ada sebuah proyek. Proyek Ah, yang harus kita buat untuk menerapkan apa ya? core Core values value ASN tadi ya. akhlak itu yang bisa kita bawa untuk lingkungan kerja kita. Abang pernah nggak sih waktu selama menjadi CPNS di era Abang dulu merasa Ya. kayak sulit banget untuk apa buat proyek itu, proyek pengamalan akhlak dalam kehidupan pekerjaan ASN gitu. Oh, Itu ini maksudnya pertanyaan. masih dalam ini ya, dalam konteks latsarnya atau udah selesai latsar? Masih. Masih latsar. Iya. eh Kayak apa ya? Lebih ke sama kayak kita ini ya, kayak ngerjakan skripsi dan tesis. Jadi apa yang kita dapat apa yang kita dapatkan selama latsar itu kita kalau bisa kita benar-benar eh, kita istilahnya kalau di dalam CPNS ini aktualisasi ya, aktualisasikan aja apa yang memang benar-benar bisa kita laksanakan. Kalau kami dulu di Mahkamah Agung itu tahun 2022 akhir, abang selesai ininya ya, selesai latsarnya, kami memang apa ya, ditentukan tema latsarnya pada saat itu adalah eh, fungsi ASN untuk membantu eh, apa pihak-pihak, apa istilahnya kalau misalnya em, apa eh, yang kaum difabel seperti itu, kaum rentan dan sebagainya. Jadi eh, Stabilitas. ya, disabilitas, difabel, kemudian kaum rentan, orang tua, kemudian ibu hamil. Jadi pada saat itu kami diarahkan untuk membuat tugas latsar yang terkait dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Abang udah lupa tuh apa aja tuh. Berakhlak, loyal, akuntabel, eh, semuanya lah itu kan. Jadi pada saat itu yang di yang dipilih pada saat itu adalah yang memang benar-benar ada dampaknya terhadap kaum difabel di satker kami. Kalau pada saat itu saya itu di Pengadilan Agama Kisaran. Nah, pada saat itu kami kan tidak terbatas harus dalam bentuk karya ataupun proyek seperti itu. Yang penting dalam bentuk barang, kemudian dalam bentuk video, dan juga dalam bentuk aplikasi. Tiga hal itu yang diharapkan lahir dari CPNS yang sudah melakukan aktualisasi dari latsarnya. Kalau pada saat itu Abang membuat proses alur berperkara di Pengadilan Agama Kisaran, yang mana di dalam alur berperkara itu dibuat dalam bentuk tayangan video edukasi, dan di dalam video edukasi itu saya bekerja sama dengan dari pihak JBI atau Juru Bahasa Isyarat eh, di Kota Medan, yang mana misal nih kayak tampilan video kita ini. Nah, di pojok kiri bawahnya itu ditampilkan bahasa isyarat supaya eh, apa namanya, kaum difabel, yang mana pada saat itu yang abang ataupun yang saya sasar itu adalah kaum difabel tunarungu. Jadi walaupun dia tidak bisa, saudara atau teman tunarungu ini tidak bisa mendengar, beliau tetap bisa mendapatkan informasi dari hasil atsar yang saya jalani itu dalam bentuk video yang ada di eh, website ataupun di dalam YouTube Pengadilan Agama Kisaran. Nanti kawan-kawan bisa akses tuh, silakan dilihat videonya di YouTube Pengadilan Agama Kisaran. Mungkin nanti disesuaikan aja dengan tema apa yang ditentukan oleh masing-masing instansi, apa keperluannya, kemudian sarannya
kembali lagi dengan yang abang sampaikan di awal tadi. Sama seperti kita membuat skripsi ataupun tesis ataupun karya ilmiah lainnya ketika untuk persyaratan kita lulus. Jangan yang terlalu muluk-muluk, yang penting aktualisasi kita itu memang benar-benar dibutuhkan oleh Satker dan kita mampu melaksanakan ataupun mewujudkan proyek itu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, gimana? Mohon izin. Langsung aja yang ke pertanyaan kedua. Mungkinkah seorang CASN atau CPNS seperti kami-kami ini untuk melanjutkan studi S2 atau S3 bagi yang dia melamar melamar CPNS-nya waktu itu S2. Mungkinkah selama dia masih dalam tahap masa percobaan? Ya. Terima kasih. Oke, kalau untuk di tahap CPNS itu memang sebaiknya kita fokus dulu untuk kegiatan latsar kita. Karena kalau nggak salah dari BKN itu ada peraturan ya, yang mana ada istilahnya tugas belajar dan izin belajar. Jadi abang agak lupa juga mana tubel ataupun yang apakah dia tubel ataupun izin belajar itu yang diakomodir sama negara. Kayaknya yang tugas belajar. Tugas belajar ini artinya gaji kita nanti tetap full, termasuk gaji pokok dan juga tunjangan kinerjanya itu tetap full. Tapi kalau izin belajar itu kita nanti hanya mendapatkan gaji pokoknya aja, tunjangan kinerjanya itu kita nggak dapatkan. Jadi kalau untuk di level masih belajar ini di CPNS ini biasanya itu masing-masing instansi dari tingkatan paling atasnya itu dari sekjennya itu biasanya ada larangan untuk tidak boleh mengikuti ataupun mengambil kegiatan perkuliahan terlebih dahulu sampai dengan biasanya kalau nggak salah 2 tahun setelah menjadi PNS. Artinya 3 tahun setelah menjadi CPNS, dari CPNS 1 tahun CPNS, 2 tahun menjadi PNS, itu biasanya tahun ketiga kita berkarir sebagai ASN itu nanti akan terbuka atau akan diberikan kalau misalnya kita ingin melanjutkan studi melanjutkan pendidikan kita. Kayak abang sekarang, dulu kan abang CPNS itu mulai tahun 2022, full setahun sampai dengan April 2023 kan. 2024 April kemarin itu masih pendidikan calon hakim. 2002 tapi itu udah statusnya udah PNS gitu kan. Nah, kemudian April 2025 ini kami sudah dilantik sebagai hakim. Jadi kalau abang sekarang posisinya ingin melanjutkan misal kalau abang kan sekarang S2 itu udah selesai, misal mau melanjutkan ke doktor itu sebenarnya sudah bisa. Dan sarannya kalau memang kawan-kawan ingin melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi, dimanfaatkan selagi kegiatan di kantor itu memang belum terlalu banyak. Misalnya kita dapat penempatan di Satker yang tugasnya tidak terlalu berat, itu silakan dimanfaatkan untuk menyambung level pendidikannya, silakan. Jangan sampai nanti ketika misalnya kita sudah biasa kan PNS ini kalau misalnya bukan yang Pemda ya, misalnya yang levelnya kementerian atau lembaga itu maksimal 5 tahun itu biasanya sudah wajib mutasi. Jangan sampai ketika nanti kita sudah dapat satuan kerja yang terlalu banyak tugasnya, di situ kita baru mulai mau ada niat melanjutkan perkuliahan. Kebanyakan kalau misalnya kita sudah terlalu sibuk dengan tugas kantor, itu yang nanti akan memberatkan pimpinan satuan kerja kita untuk memberikan tugas belajar tadi. Akhirnya nanti yang diberikan adalah izin belajar. Kalau izin belajar, nanti kawan-kawan itu tidak akan mendapatkan tukin seperti itu. Jadi selagi masih di satker yang tidak terlalu banyak pekerjaannya, silakan dilanjutkan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Artinya tetap diperhatikan aturannya. 1 tahun CPNS dan 2 tahun PNS itu kita belum boleh melanjutkan studi dulu. Kita fokus dulu dengan karir kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Sudah Siap. cukup.
Oke, thank you Bang Hans dan Bang Zuri atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ada Adila, ada Akipsha Siburian, ada Akviandri Fidaryani, ada Dedi Irawan, Kuni Hanina, Laila, Lutfi Farhan, Nafis Satria, Nur Uswatun Hasanah, Refli Anggara, Siti Lauhil Mahfudin, Syauqi Ilmi, Oh ya, itu Jainal ada Abidin. revisi dari kawan-kawan yang maaf ya tadi. Terbalik yang dapat izin yang dapat full tunjangan gapo itu adalah izin belajar. Terbalik ya. Jadi tubel itu hanya dapat gaponya aja. Terima Oke, kasih. baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau cukup, mungkin akan kita tutup untuk sesi. Mungkin ini Prof, kita jawab pertanyaan sedikit dari kawan-kawan yang ada di grup. Boleh, Bang? Oke, ini tadi dari kawan pertama yang bertanya ya, namanya Rozakun Nafi. Apakah ada di sini? Abang nggak tahu apakah masih ada orang yang ikut Zoom malam ini. Profesinya mahasiswa dari domisili Jawa Tengah. Bertanya, apa saja yang kita persiapkan ketika setelah lulus kuliah? Apakah langsung daftar CPNS atau lanjut S2 menjadi dosen, lalu daftar CPNS? Nah, ini kembali lagi ya kepada teman kita yang bertanya, apakah yang diinginkan itu formasi menjadi dosen, formasi CPNS dosen atau menjadi CPNS biasa. Kalau memang hanya ingin menjadi CPNS biasa, silakan gunakan ijazah S1-nya untuk melamar di formasi yang sesuai yang itu ya, sesuai yang disampaikan di awal tadi. Benar, kalau untuk CPNS dan ASN ini, CPNS dan P3K itu benar-benar saklek. Artinya sampai dengan jenjang pendidikan sampai dengan nomenklatur jurusan ataupun prodinya itu memang benar-benar harus sesuai. Kalau eh, memang ingin tidak harus menjadi dosen, silakan melamar di formasi yang sesuai dengan ijazahnya. Tapi kalau memang mau menjadi dosen, itu dosen eh, untuk dosen S1 itu pasti dan dapat dipastikan yaitu harus ijazahnya S2. Otomatis harus silakan langsung aja lanjut kuliah S2 dulu kalau mau menjadi dosen. Nggak bisa ijazah S1 melamar menjadi dosen untuk mahasiswa S1, otomatis tertolak nanti atau tidak lolos administrasi. Begitu juga untuk kawan-kawan yang ingin melamar menjadi dosen S2, silahkan lanjutkan sampai dengan level doktornya dulu. Seperti itu. Kemudian Oke. untuk pertanyaan kedua, dari Jainal Abidin, domisili di Medan, profesi saat ini mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana ASN dapat mengembangkan karirnya secara optimal? Ini silakan ya dibaca di website tadi. Intinya, apapun itu jangan melenceng dari niat dan tujuan awal kita menjadi ASN itu apa. Yang paling penting adalah tetap berpegang pada core values ASN, yaitu yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi, nilai berakhlak itu benar-benar harus kita pegang, dan yang paling penting itu adalah di atas semuanya itu adalah integritas. Untuk formasi apapun, integritas itu wajib dimiliki oleh seorang ataupun oleh pegawai ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Terakhir dari Lutfi Farhan, domisilinya juga di Medan, tidak menerangkan profesinya apa, di sini hanya diterangkan sudah wisuda saja. Pertanyaan untuk webinar malam ini, bagaimana cara lulus untuk PNS, tips dan triknya lulus untuk daftar PNS. Sudah disampaikan juga tadi ya, silakan benar-benar fokus untuk belajar. Nggak ada yang namanya nasib baik, nggak ada yang namanya rezeki kebetulan lulus, itu nggak ada. Semuanya pasti harus belajar dan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Oke, itu aja untuk pertanyaan yang ada di grup. Abang kembalikan ke moderator, ke Ifroh, silakan.
Baik, terima kasih Bang Zuhri. Mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan lagi nih Bang dari Laila. Dipersilakan Kak Laila. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang. Mohon maaf, saya off cam. Nggak apa-apa ya, Bang, off cam. Gak apa-apa, silakan. Mungkin lagi Oke. nggak apa-apa. Eh, ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini, Bang, saya ingin bertanya mengenai perihal beban tugas yang diberikan kepada ASN di daerah dan di pusat. Itu apakah beban kerjanya itu jauh sekali berbeda atau gimana ya, Bang? Nah, terus pertanyaan kedua, nah ketika kita masuk menjadi ASN, kita harus memegang nilai-nilai nilai-nilai ASN tersebut. Nah, apabila ditemukan sebuah kasus yang di mana bagian atas atau kepala bagian kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melenceng, itu bagaimana ya, Bang, sikap kita untuk menghadapi permasalahan tersebut? Oke. Baik, sekian pertanyaan saya Bismillah. kembalikan kepada Abang. Oke, terima kasih. Mungkin Bang Zu boleh dijawab langsung 2 pertanyaan dari Laila. Oke, baik, siap. Terima kasih. Dari Laila tadi ya, pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan antara PNS ataupun ASN di level Kementerian Pusat ataupun di bawahnya dengan di PNS ataupun ASN dan ASN atau PNS dan P3K yang ada di eh, level daerah atau Pemda maupun eh, Pemko dan Pemkap. Tentu ada ya sangat signifikan perbedaannya, dan kembali lagi itu kebanyakan eh, masing-masing itu nanti akan kembali ke pimpinan satuan kerjanya juga. Jadi walaupun kadang di dalam undang-undangnya job desk-nya seperti ini, kemudian melakukan ini, kemudian membantu tugas ini, membantu tugas atasan itu sebanyak itu, kadang ada yang eh, apa namanya satuan kerja ataupun kepala satuan kerja ini yang eh, tidak terlalu otoriter memahaminya seperti itu. Jadi eh, gimana ya? Yang perlu kawan-kawan sadari sebagai seorang ASN, apalagi untuk kawan-kawan ASN yang baru ini, fungsi ASN ataupun PNS di satuan kerja masing-masing itu sebenarnya adalah untuk eh, menopang ataupun menjadi penopang dari pimpinannya masing-masing. Nah, ini nanti akan terkait dengan pertanyaan kedua yang disampaikan oleh teman kita Laila tadi. Pak, ketika pimpinan itu masih di dalam koridornya, apakah kita wajib juga mendukung dari program ataupun tugas yang diberikan oleh si pimpinan? Itu nanti akan kita jawab di pertanyaan berikutnya. Yang paling penting yang ingin Abang sampaikan adalah untuk pertanyaan pertama ini, masing-masing dari kita di sini adalah apapun yang diberikan oleh pimpinan, baik itu tidak ada di dalam SK kita pada saat apa namanya, abang nggak tahu ya bunyi SK di misalnya ada kawan-kawan di sini yang PNS di level Pemprov ataupun Pemko Pemkap, apakah dia detail menunjukkan job desk ataupun pekerjaannya seperti apa. Yang paling penting walaupun tidak ada tertulis dalam surat, eh, semaksimal mungkin tetap kita bantu tugas pimpinan, karena pada saatnya nanti kita juga akan menjadi pimpinan, dan ini juga akan menjadi apa ya, walaupun sifat dari lembaga yang kita ataupun satuan kerja yang tempat kita bertugas itu tidak berbentuk komando, misalnya kayak Bang Ifroh ini di kejaksaan kan, itu sifatnya komando ya, artinya ketika dari Jaksa Agung berkata A, itu sampai bawah sampai dengan PNS-PNS baru yang di bawah itu juga harus berkata A. Walaupun misalnya kantor tempat kita
tidak mengikuti sistem yang sama seperti kejaksaan, sebaiknya apa yang disampaikan oleh pimpinan selama itu masih selaras dengan undang-undang dan Pancasila, silakan dilakukan. Jangan ada istilah itu bukan tugasku, itu bukan kerjaanku. Kadang kita yang ditugaskan di PNS yang ditugaskan di Pemkab ataupun Pemko ini masing-masing itu akan sangat terbatas sumber daya manusianya. Jadi hal yang biasa kalau misalnya kita mendapatkan rangkap tugas, rangkap SK, bahkan nanti ada lagi kayak misalnya di kantor-kantor yang dari pimpinan atasnya, misalnya yang kerjanya di apa ya di PNS pusat lah istilahnya, mensyaratkan beberapa dari satker di bawah lembaga pusatnya itu harus ada yang meraih WBK atau wilayah predikat WBK dari Kemenpan RB. WBK itu wilayah bebas dari korupsi ya. Kebanyakan itu nanti akan menjadi tugas tambahan kawan-kawan yang ada di satuan kerja ataupun yang statusnya PNS pusat. Seperti misalnya Bang Ifroh ini, nanti di kantornya itu akan ada semacam pembentukan satuan tugas ataupun satuan tim kerja untuk mengurus bagaimana satuan kerja kita itu dapat meraih gelar WBK tadi. Nah, itu kan sebenarnya di luar dari tupoksi kita ketika kita dilantik sebagai PNS seperti itu kan. Itu tetap Kebetulan harus sudah kita dipilih juga, Bang. Iya, tetap harus kita laksanakan karena eh, pada intinya yang kita bawa namanya itu adalah bukan jabatan kita lagi, tetapi satuan kerja kita. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itulah yang harus kita apa ya, harus kita miliki menjadi seorang ASN. Integritas itu artinya apa kalau dalam pemahaman kita kawan-kawan yang beragama Islam? Kalau yang kawan-kawan yang beragama Islam, integritas itu lebih ke apa ya kalau dalam istilahnya? Eh, tapi lebih ke bagaimana kita menyesuaikan apa yang ada di dalam perkataan, perbuatan dan eh, di dalam tingkah laku kita, gitu kan integritas. Jadi kalau misalnya kita dituntut untuk menjadi seorang ASN itu yang benar-benar eh, mampu membantu tugas dari pimpinan. Walaupun itu tidak ada di dalam SK kita, silakan dilaksanakan aja dengan catatan selama tidak eh, mencederai atau tidak melanggar dari apa yang ada di dalam Undang-Undang dan Pancasila sebagai ideologi dan konstitusi kita. Begitu juga terkait dengan pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Laila tadi, kalau misalnya ada pimpinan yang mengajak kita untuk dengan kata lain artinya kita dijerumuskan lah seperti itu. Silakan jangan diikuti karena di masing-masing kantor itu nanti akan ada yang namanya badan pengawasannya seperti itu inspektorat. Silakan dilaporkan ke inspektoratnya. Kalau misalnya eh, itu tapi udah sampai level yang paling akhir ya. Nah, di kantor ini kan kita juga ada yang namanya jenjang apa ya? Jenjang atau struktur organisasi. Kalau misalnya kita masih di level eh, apa namanya? Golongan 3A. Golongan 3A itu kan biasanya PNS yang masih di level paling dasar untuk strata S1. Silakan kalau misalnya ini atasan langsung kita misalnya yang ngajak kita untuk berbuat yang tidak bagus, yang tidak baik, yang melanggar undang-undang seperti itu, silakan disampaikan ke atasan langsungnya dari atasan langsung kita. Jadi struktur yang ada di dalam kantor itu juga harus kita perhatikan. Adanya papan struktur organisasi itu bukan hanya pajangan aja. Jadi papan struktur organisasi itu adalah bagaimana panduan kerja seorang ASN ketika ada pelanggaran di kantor. Jadi kita tahu, misalnya di kita, kayak abang, analis perkara peradilan. Di pengadilan itu, kalau misalnya abang dulu sebelum jadi hakim,
itu di bawah kepanitraan perkara. Misal panitera perkara ngajak abang untuk apa namanya memberikan apa istilahnya ya, membuat pungli kepada pihak yang mendaftarkan perkara. Di atas panitera muda perkara itu ada namanya panitera. Jadi abang di undang-undang ataupun lembaga kita itu sudah memberikan jaminan kepada kita, abang bisa melaporkan atasan abang ini ke atasannya lagi. Dan itu juga nanti kalau misalnya eh, yang terjadi kalau misalnya di level satuan kerja kita itu justru pimpinan puncaknya yang berbuat yang melanggar undang-undang, misalnya melegalkan pungli di kantor, justru misalnya ketua pengadilannya, kalau misalnya kayak abang gitu kan. Abang juga diberikan wewenang ataupun diberikan hak oleh negara untuk melaporkan atasan langsung abang. Misalnya di ketua pengadilan saat ini kan abang bertugas di Petun Banda Aceh. Di ini namanya masih Petun Medan. Di Petun Banda Aceh itu kan itu tingkat pertamanya, pengadilan tingkat pertama. Di tingkat bandingnya nanti ada pengadilan tinggi tata usaha negara Banda Aceh. Jadi yang dipimpin oleh seorang KPT atau ketua pengadilan tinggi. Jadi kalau misalnya abang tak sebagai hakim sekarang tahu ketua pengadilan ini ngajak abang untuk meloloskan atau memenangkan salah satu pihak yang berperkara di dalam apa namanya, di dalam perkara yang sedang abang tangani sebagai seorang hakim, abang bisa melaporkan ketua pengadilan ini kepada ketua pengadilan tinggi seperti itu. Ataupun kalau misalnya untuk masyarakat luar pengadilan itu ada yang namanya Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial. Makanya ketika marak nih kejadian kayak sekarang, banyak kok kayak apa ya, banyak kasus yang viral, hakimnya dipandang sebelah apa ya, hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak aja. Banyak masyarakat yang jalannya itu terbuka, silakan melakukan pelaporan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan juga dilaporkan kepada Komisi Yudisial sebagai yang mana KY ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh hakim di Indonesia. Jadi tetap kita perhatikan struktur organisasi di kantor kita itu, jangan sampai ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh atasan langsung kita langsung ngelapor nih ke apa, ke pimpinan di satuan kerja lain. Jangan seperti itu. Kalau bisa selesaikan dulu di kantor kita. Makanya kalau istilahnya untuk kita yang ASN ini pun, misal nanti suatu saat ada kita temukan atasan kita ataupun Bapak Ibu di lokasi kerja kita, di satuan kerja kita yang SK-nya itu dipecat, bukan dipecat ya, bisa jadi demosi ataupun dipindahkan ke satuan kerja lain, tetapi dengan jabatan yang lebih rendah daripada jabatan yang sekarang, uh, itu ada yang namanya negara memberikan hak kepada orang-orang pegawai ASN yang dicurangi seperti itu untuk melaporkan perkara yang apa namanya, kecurangan yang dialami itu bisa dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kayaknya sebelum dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, semaksimal mungkin juga harus diselesaikan di kantornya dulu dengan internal masing-masing melalui inspektoratnya masing-masing. Seperti itu. Masih mute, Bang Ifro. Mute, masih mute. Oke, terima kasih Bang Zuri. Gimana Laila, ada tanggapan barangkali atau ada pertanyaan lanjutan? Cukup Cukup? Bang dan sudah menjawab. Terima kasih Bang. Terima kasih Laila. Bang Jukri. Selanjutnya tadi ada juga yang angkat tangan. Orangnya masih di sini apa udah keluar ya? Ya, saya Bang. Oke, boleh, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas
si tanya jawabnya. Jadi pertanyaan saya ini cukup Lengkap. cukup simpel sih ya. Sebenarnya apa aja sih yang menjadi faktor pertimbangan dalam penempatan ASN? Misalkan dia nanti ditempatkan di apa dinas provinsi atau dinas kota atau kabupaten, dan kalaupun misalkan contoh kasus dalam apa keluarga. Nah, bapaknya itu ditempatkan di misalkan keluarga ini tinggal di kota Bekasi. Nah, tapi dia ini ditempatkan di kota Bogor. Nah, itu apakah hmm, di KTP-nya itu di KTP bapaknya itu harus ganti atau tidak perlu? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Syauki ya, Syauki Ilmi. Ya, benar. Ini mahasiswa atau udah Masih mahasiswa. mahasiswa? Oke. Dari kampus mana Syauki? UIN Wali Songo Semarang. Oh, oke. Silakan Bang Zu mungkin menjawab pertanyaan dari Syauki. Ya, siap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini, gimana ya? Kita harus kembali lagi ke proses rekrutmen dari CPNS ataupun CP3K yang ada pada saat mendaftar. Jadi, gini, kayak yang dicontohkan oleh Syauki tadi, misalnya orang tuanya di Bogor, ternyata anaknya dapat apakah akan ditempatkan di lokasi yang dekat dengan orang tuanya, itu tergantung dari masing-masing instansi ataupun lembaga tempat kita melamar ataupun di tempat kita lulus sebagai seorang PNS. Misal bapak orang tua kita sebagai PNS di Pemko Bogor, eh, itu kita tidak bisa langsung ditempatkan di lokasi terdekat karena masing-masing ini kan punya apa ya, punya pertimbangan sendiri-sendiri. Kecuali misalnya kayak abang di MA, di MA misalnya orang tua kita di pengadilan mana, itu semaksimal mungkin biasanya untuk anak yang masih single atau masih lajang itu akan ditempatkan dekat dengan orang tuanya dan tidak bisa, dan ini biasanya tidak diperkenankan untuk satu kantor seperti itu. Tapi kalau untuk lintas, istilahnya ini kan lintas satuan bukan satuan kerja lagi, bahkan lintas kementerian atau lintas lembaga, bahkan lintas pemerintahan seperti itu kan, karena Pemko masing-masing itu akan membuka ataupun apa ya, menyampaikan formasinya sendiri-sendiri. Jadi ketika mengurus ataupun melakukan pengurutan untuk penempatan ataupun pertimbangan untuk penempatan masing-masing itu juga masing-masing Pemko itu tidak tidak melihat dari penempatan orang tua kita di mana, kecuali pada saat apa namanya, pengurusan pemberkasan, misalnya ada ini kondisinya kita menjadi satu-satunya perawat ataupun yang menjaga orang tua kita, misalnya sakit ataupun bagaimana, yang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk ditinggal sendirian, dan hanya kita anak satu-satunya yang mampu merawat orang tua kita. Silakan, walaupun pada saat di awal itu kita apa namanya, ada surat pernyataan akan bersedia ditempatkan dimanapun, biasanya itu kalau nggak salah berlaku selama 10 tahun. Tapi kalau memang ada istilahnya ini kan eh, kondisi yang luar biasa seperti itu kan, misal orang tua sakit ataupun eh, misal kita pada saat lulus CPNS kita masih sambil kuliah seperti itu, silakan disampaikan aja surat pada saat misal itu kan nanti ada waktu tuh antara pengumuman kelulusan sampai dengan keluarnya NIP. Keluarnya NIP itu nanti itu juga akan ada 1 bulan lagi untuk penempatan. Lolos lolos pemberkasan sampai dengan keluar penempatan itu biasanya akan ada 1 bulan lagi rentang waktunya. Silakan disampaikan aja dengan eviden-eviden, artinya bukan eviden yang mengada-ngada ya, memang benar betul-betul eviden yang memang yang dapat dipertanggungjawabkan. Silakan disampaikan apakah kita memang masih menempuh
S2 di lokasi asal kita, kemudian kita supaya minta keringanan supaya tetap ditempatkan untuk lokasi penempatan awal ataupun lokasi CPNS-nya di lokasi pada saat kita masih sekarang untuk sambil menyelesaikan S2-nya dulu atau sambil merawat orang tua yang sedang sakit parah, silakan disampaikan aja. Itu biasanya akan ada pertimbangan dari masing-masing instansi yang membuka rekrutmen CPNS-nya. Tetapi dia tidak lintas instansi. Artinya, kalau misalnya orang tua kita PNS di Pemko Bogor, kemudian kita lolos di Pemkab Bogornya misalnya, itu akan dua instansi yang berbeda istilahnya yang melakukan perekrutan dan mereka itu tidak saling tahu menahu kondisi dari PNS di seluruh Indonesia ini. Jadi tetap harus kita sampaikan surat permohonan ataupun surat pernyataan bahwa memang kita ini masih ada supaya diringankan, supaya jangan terlalu jauh-jauh untuk ditempatkan dari lokasi awal kita karena ada keperluan yang tidak bisa kita tinggalkan tadi itu. Cukup demikian. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ifroh mana nih? Kayaknya terlempar ya? Oh iya, keluar bang. Sebentar. Oke. Oh udah join, udah join. Halo Bang Gimana, Ifroh. Ifroh? Udah bergabung? Oke, sorry Bang, teman-teman bermasalah tadi jaringan di sini. Oke, aman-aman. Ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman sekalian? Tidak ada, cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dan kehadiran teman-teman sekalian pada pertemuan kita malam ini. Dan lupa ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bang Dazuri Lubis atas pemaparannya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah memberikan kesempatan mewadahi forum dan pertemuan ini sehingga kita bisa sharing. Walaupun ini malam minggu ya, biasanya orang malam minggu maunya santai-santai, males-malesan gitu kan. Tapi ini ada sekitar 27 orang tadi saya lihat yang bergabung. Baik, mungkin saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan kita semua di sini apapun karirnya nanti, khususnya yang apalagi yang mau pilih jadi ASN,
bisa lulus, bisa dapat tempat yang baik, bisa berkarir dengan baik, dan berkontribusi untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia. Mungkin terima kasih teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya, teman-teman. Boleh on cam? Boleh, Oke. Bung Fadlan. Oke, ada Bang Hisam juga. Halo Bang Hisam. Halo, halo. Oke, teman-teman. Ada yang... Oke, kita tunggu ya. Oke. Sudah? Ini satu slide aja kita ambil 2 kali lah ya. Oke, pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua boleh kasih gayanya bebas. Oke, jempol. Oke, jempol semua nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Oke, untuk sertifikat teman-teman bisa dikirimkan sesuai dengan ketentuan yang ada di grup ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Izin lab ya. Sukses selalu. Sehat-sehat. Terima kasih, Bang. Terima kasih juga.